316 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Rimanggi, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan soal figur calon wali kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Menurut AHY, jika Partai Demokrat telah memiliki kader-kader yang terbaik untuk bisa masuk dalam bursa Cawalkot Bekasi mendatang, hanya saja dirinya tidak ingin terburu-buru dan lebih ingin mempersiapkan kader-kader terbaiknya itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Joko Supriyanto, reporter dari Tribun Bekasi. Silakan laporannya rekan Joko. Ya, terima kasih Rima dan Tribuners bahwa memang pada Minggu sore kemarin Ketua Umum Partai Demokrat itu Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Kota Bekasi sebagai tujuannya untuk melakukan safari Ramadan di akhir-akhir Ramadan ini, dan AHY sendiri sempat juga melakukan berbagi takjil kepada beberapa pengendara dan juga beberapa warga khususnya di Kota Bekasi, di tepatnya di alun-alun Kota Bekasi sendiri pada Minggu kemarin sore. Dan dalam kesempatan tersebut kami juga menanyakan terkait bagaimana Partai Demokrat terkait persiapan di Pilkada Kota Bekasi khususnya dalam pemilihan Cawalkot sendiri, karena memang Demokrat sendiri atau bursa calon wali kota sendiri memang saat ini memang belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa nama kandidat dari partai-partai yang sudah bermunculan seperti PDI, Golkar maupun dan lainnya. Namun Demokrat sendiri memang belum diketahui secara pasti. Ketika menanyai terkait bursa calon Cawalkot dari Partai Demokrat sendiri, AHY juga menanggapi hal itu, namun memang pihaknya belum melakukan atau belum melakukan lebih melakukan mencari atau figur-figur kader-kader untuk bisa nantinya ke depan masuk dalam bursa calon wali kota sendiri. Pihaknya AHY sendiri juga menyampaikan lebih cenderung ingin menambah kursi DPRD Kota Bekasi, karena memang sejauh ini kursi DPRD Kota Bekasi sendiri khususnya di Partai Demokrat dan fraksi Demokrat sendiri memang hanya berjumlah 4 kursi. AHY mengakui bahwa hal ini jumlah tersebut juga cukup minim sehingga target 2024 ini setidaknya bisa double ataupun bisa lebih dari 8 maupun bisa mencapai 12 atau 10 kursi seperti itu. Walaupun memang 10 kursi cukup berat, namun diharapkan 8 kursi bisa diraih di 2024 mendatang, khususnya di pemilihan legislatif sendiri. Dan AHY sendiri memang menyampaikan bahwa dia tidak mau terburu-buru terkait calon figur pemilihan wali kota ataupun wali kota yang akan diusung dari Partai Demokrat. Pihaknya justru lebih ingin memperbanyak suara khususnya di legislatif sendiri, karena jika suara tersebut terbanyak dari legislatif dan mampu menguasai kursi di legislatif, maka tentu akan berpengaruh dari bursa atau calon pemimpin wali kota mendatang, karena memang dia menyampaikan bahwa ingin fokus di Pilpres dan juga di legislatif terlebih dahulu. Selanjutnya nanti menunggu arahan selanjutnya untuk bagaimana persiapan di Pilkada Kota Bekasi mendatang. Begitu laporan dari Kota Bekasi, Rima. Kembali. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Joko. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan bisa solid, selebihnya saya terus mempersiapkan diri. Kami semua mempersiapkan diri. Kita harus ingat bahwa satu paket yaitu pemilihan presiden harus sukses sama kita, tetapi juga pemilihan anggota legislatif juga harus sukses. Kami punya target, Partai Demokrat punya target yang cukup optimistis, baik tingkat pusat DPR RI maupun tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian harapannya kemenangan ganda itu bisa kami dapatkan. Bang, figur untuk wali kota Bekasi, Bang, ada nggak Bang di kota Bekasi sendiri, Bang? Apa? Figur untuk wali kota Bekasi. Figur untuk, begini, kita punya kader-kader terbaik juga yang saya rasa
Kita persiapkan dari sekarang. Saya tidak ingin terlalu jauh dulu karena tahapannya kita harus yakin dulu di Kota Bekasi ini kita mendapatkan anggota DPRD yang semakin banyak, kursi DPRD yang semakin banyak. Kalau kursinya makin banyak, sekarang berapa ya? 4. Kayaknya masih kurang 4 itu. Saya punya target tentunya bisa double up, paling tidak. Dengan demikian kita pernah 14. Ya kalau dapat 10 aja udah luar biasa. Dengan demikian kita bisa mengusung, ya, kita bisa mengusung sendiri pasangan untuk menjadi kandidat wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Ini masih nanti setelah pemilihan anggota legislatif. Jadi kita fokus dulu di situ. Tapi saya yakin Demokrat tidak kekurangan kader-kader yang kita siapkan yang baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diagendakan menggelar sidang perdana atas gugatan Partai Berkarya terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Senin 17 April hari ini. Namun, Majelis Hakim memutuskan menunda sidang gugatan Partai Berkarya hingga Kamis 4 Mei mendatang. Sidang ditunda lantaran pihak penggugat dan tergugat belum melengkapi berkas. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Fauzan Rahmansyah. Diketahui Partai Berkarya mengikuti jejak Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA yang sebelumnya menggugat KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi menjadi peserta pemilu 2024. Adapun sidang perdana atas gugatan Partai Berkarya terhadap KPU RI ini digelar secara terbuka dan untuk umum berdasarkan agenda yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat. Sidang ini bakal digelar di ruang Subekti 2 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang perkara perdata ini bakal diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Sucipto dengan anggota Dul Husin dan Bernadette Samosir serta panitera pengganti Hairudin. Diketahui gugatan Partai Berkarya terregister dengan perkara nomor 219-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut didaftarkan pada Selasa 4 April 2023 dengan penggugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya. Adapun berikut petitum lengkapnya Partai Berkarya dalam gugatannya ke PN Jakarta Pusat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin kedua menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Poin ketiga menyatakan catatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 518 tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tahun 2024. Poin keempat, menghukum tergugat agar memasukkan penggugat sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tahun 2024. Kemudian poin kelima, menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan pemilu tahun 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tahun 2024 atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian poin ke-6, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut. A. Kerugian material yang diderita penggugat adalah 215 miliar rupiah. B. Kerugian imaterial yang diderita oleh penggugat adalah sebesar 25 miliar rupiah dengan total ganti rugi seluruhnya berjumlah 240 miliar rupiah. Kemudian poin ke-7 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Poin ke-8 menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
tak mempunyai kewenangan dalam menunda proses pemilu. Karena keputusan hukum untuk menunda pemilu dan memasukkan partai berkarya tidak dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, maka keputusan PN Jakarta Pusat tersebut bersifat ilegal atau tidak sah. Dia mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi atau kewenangan tersebut. Urusan sengketa penetapan parpol sebagai peserta pemilu tidak ada kaitannya dengan peradilan umum. FIFA menyebut keputusan PN Jakpus dalam menerima gugatan Partai Prima awalnya tentu menimbulkan konflik menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dia pun meminta Komisi Yudisial segera turun tangan atas gugatan Partai Berkarya tersebut. Kita jelas, kita ini kan merasa hak-hak kita dirampas. Bagaimana mungkin partai yang ikut di 2019 dan memiliki hampir 3 juta pemilih digagalkan dalam proses pendaftaran? Ini sangat ironis dan ini nggak akan kita berhenti. Jadi memang Partai Prima kemarin juga dimenangkan di PN Jakarta Pusat, walaupun ada putusan dari Pengadilan Tinggi, dan ini menjadi harapan bagi kita untuk melakukan langkah yang selanjutnya. Untuk mediasi besok itu bakalan dilakukan apa aja nih Bang? Kan jadwal. Sebelumnya, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo menyebut putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI tidak sah. Parsindo beralasan objek sengketanya yakni Surat Komisi Pemilihan Umum yang tertanggal pada 8 November 2022 telah kedaluarsa. Terkait hal itu, Partai Prima memberi tanggapannya. Sekretaris Jenderal Prima Domingus Octavianus dalam keterangannya pada Sabtu 15 April menjelaskan dengan menyebut pasal 454 ayat 6 UU nomor 7 2017 yang berbunyi laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, Domingus menegaskan laporan yang disampaikan Prima jelas tidak kadaluarsa untuk diproses oleh Bawaslu seperti yang dituduhkan Parsindo. Karena pelanggaran tersebut baru diketahui setelah keluar putusan PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023. Sementara laporan ke Bawaslu disampaikan tanggal 8 Maret kurang dari 7 hari. Kemudian Domingus juga menegaskan ihwal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjadi dasar bagi laporan ke Bawaslu melainkan hanya menjadi pintu masuk. Bila dipelajari pertimbangan Bawaslu dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan putusan PN Jakarta Pusat sebagai bukti pelanggaran. Bawaslu, lanjut Domingus justru membedah dari bukti-bukti lain yang disampaikan Prima dan ternyata benar terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Lebih lanjut, Domingus menilai ada perbedaan persoalan yang dihadapi Prima dan Parsindo dalam tahapan pendaftaran serta verifikasi ini. Ditambahkannya, Prima sudah melalui tahapan verifikasi administrasi dan hanya kurang 100 dokumen keanggotaan di 6 kabupaten atau kota. Sementara Parsindo ada keterlambatan saat pengantaran dokumen ke KPU. Sebagai informasi, Parsindo melihat Prima tidak sah karena berdasarkan pasal 454 ayat 6 UU Pemilu laporan pelanggaran administrasi pemilu diajukan paling lama 7 hari kerja sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Dalam kasus Prima, objek sengketa disebut Parsindo diterbitkan tanggal 8 November 2022, sedangkan laporan ke Bawaslu diajukan tanggal 8 Maret 2023. Sebelumnya, Partai Buruh menolak wacana koalisi besar dan bakal mengajak parpol non-parlemen untuk membentuk koalisi kecil. Terkait hal itu, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merespons terkait wacana Partai Buruh membuat koalisi orang kecil. Juru bicara PPP Usman Tokan saat dihubungi pada Minggu 16 April mengatakan partainya menghargai partai yang ingin membuat koalisi orang kecil. Menurutnya siapapun boleh berkreasi dalam rangka pemilu 2024.
Hal tersebut, kata Usman, akan menghasilkan suara yang sama antara partai kecil dan partai besar. Sebelumnya, Partai Buruh akan membentuk koalisi orang kecil jelang Pilpres 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya pada Senin 10 April mengatakan partainya menilai koalisi besar partai-partai politik pro pemerintah menuju ke arah sistem demokrasi terpimpin. Bahkan lanjutnya pembentukan koalisi besar menciderai demokrasi di Indonesia. Said menilai tidak boleh Indonesia hanya ditentukan oleh sekelompok partai politik yang hanya mengejar kekuasaan tanpa mempunyai gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera. Untuk melawan koalisi besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non-parlemen dan partai politik baru untuk menggagas koalisi orang kecil demi mengadang sistem demokrasi terpimpin. Said mengatakan Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh koalisi besar membahayakan demokrasi karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold. Untuk itu, kata Said, koalisi orang kecil akan melibatkan parpol non-parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan, dan penggiat hak asasi manusia. Kemudian melibatkan juga aktivis perempuan dan gerakan sosial lainnya untuk melawan hegemoni parpol besar yang merasa paling mengetahui cara membangun Indonesia dan sistem demokrasi yang sehat. Koalisi orang kecil ini akan melawan dengan cara konstitusional, yaitu menghapus presidential threshold dan parliamentary threshold dan membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tak hanya langkah judicial review, Said mengatakan gerakan massa melalui aksi-aksi di Mahkamah Konstitusi akan digelar Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, dan kelas pekerja lainnya secara konstitusional dan damai. Adapun hal itu perlu dilakukan jelasnya untuk menghentikan dan mengadang sistem demokrasi terpimpin yang tengah digelar koalisi besar. Sementara itu, Said menegaskan nantinya Partai Buruh akan mendeklarasikan koalisi orang kecil bersama parpol lainnya dengan melibatkan masyarakat kecil. Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra Sandiaga Uno disebut berpotensi membuat Partai PDIP dan PPP membentuk koalisi baru. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam pada Senin 17 April. Ahmad Khairul menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno berpotensi mendorong terbentuknya koalisi baru yang diisi oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PDIP. Ia mengatakan Sandi bisa saja diusung sebagai Wakil Presiden oleh PPP, sementara PDIP sangat mungkin membutuhkan kekuatan PPP untuk menghadapi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ahmad menuturkan kesempatan yang bisa Sandi gunakan adalah memanfaatkan PPP untuk mengajukan proposal koalisi bersama PDIP yang jelas membutuhkan backup kekuatan politik Islam moderat. Ia menduga Sandi akan kesulitan untuk menjadi cawapres jika berada di bakal koalisi besar. Pasalnya, saat ini koalisi tersebut tengah dijajaki oleh 6 partai politik, yaitu Partai Golkar, PPP, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra maupun Partai Kebangkitan Bangsa. Alasannya, nama figur cawapres bakal berkutat pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang berpotensi didukung oleh Partai Amanat Nasional. Jika Sandiaga memaksakan PPP untuk berebut lapak di koalisi besar, maka pertaruhannya sangat besar. Ia lantas menuturkan bahwa Sandi tengah menimbang soal peluang untuk memperebutkan posisi bakal RI kedua. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan jika Sandi pamit dari Gerindra sekarang, maka dia akan masuk daftar reshuffle kabinet yang diajukan kabinet Gerindra.
Kalaupun akhirnya Sandi berpindah ke PPP, ia akan memastikan lebih dulu slot cawapres untuk memastikan dirinya bisa membentuk koalisi yang siap berlayar. Adapun PDIP kelihatan ingin mendorong kadernya untuk menjadi capres. Partai Banteng pun saat ini menyambut positif penjajakan pembentukan koalisi besar. Sementara itu, Sandi mengaku belum memberikan keputusan politiknya. Ia menyebutkan bakal segera mengumumkan pasca Lebaran 2023. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 15 April. Dalam kesempatan itu, Sandi menyatakan memiliki hubungan dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pasalnya dalam Partai PKS, Sandiaga memiliki kader-kader yang bersahabat. Dirinya juga mengungkapkan pada bulan suci Ramadan seperti saat ini, hubungannya dengan kader-kader PKS terus dijalin. Tentunya dengan melalui silaturahmi yang dilakukan di berbagai wilayah dan diharapkan bisa mendapatkan keberkahan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menambahkan usai Idul Fitri nanti akan mengambil sebuah keputusan besar untuk langkah ke depan. Tentunya keputusan itu berkaitan dengan pemilu serentak yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Sebelumnya diberitakan Sandiaga Uno bakal memutuskan langkah politiknya untuk tetap di Partai Gerindra atau hengkang ke Partai Persatuan Pembangunan setelah Lebaran nanti. Saat ini ia ingin mengambil waktu untuk memikirkan matang-matang soal langkah politiknya ke depan. Bahkan ia mengaku mesti melakukan berbagai aktivitas keagamaan untuk meyakinkan keputusannya, sebab baginya keputusan untuk bergabung ke PPP bukan pilihan yang mudah. Ia juga mengaku terus mempertimbangkan masukan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait hal ini. Sandi menyatakan dirinya tetap harus menjaga hubungan dengan etika politik yang baik. Diketahui isu kepindahan Sandi dari Gerindra telah muncul sejak akhir 2022. Bahkan PPP terus menyampaikan keinginan untuk mengusung Sandi sebagai calon presiden. Terbaru Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Sandi sudah berpamitan dengan Prabowo Subianto. Sementara itu Prabowo meminta Sandi memikirkan lagi keputusannya untuk hengkang dari Gerindra. Kaisang Pangarep mendapat banyak dukungan untuk maju sebagai wali kota Depok di Pilkada 2024 mendatang. Seperti diketahui, putra Presiden Jokowi itu dideklarasikan maju Pilkada Depok oleh kelompok relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center pada Sabtu 1 April 2023. Adapun misi mencalonkan Kaisang adalah demi meruntuhkan dominasi PKS di Depok yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Demikian disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Junianto saat berbicara di program Ngobrol di Tribun Jakarta pada Minggu 16 April. Thomas menuturkan bahwa pihaknya mendapat respons dukungan dari banyak pihak atas pendeklarasian Kaisang Pangarep, tidak hanya dari masyarakat atau warganet secara perseorangan atau kelompok, partai politik pun seolah berlomba memberikan dukungan. Dia mengatakan sejumlah partai di tingkat Kota Depok sudah ada yang menyanding-nyandingkan Kaisang Pangarep dengan kadernya. Thomas menyebut PKB, PSI hingga Nasdem sudah menunjukkan sambutan baik atas pencalonan Kaisang. Ada juga PDIP yang memilih menanggapi deklarasi Kaisang dengan keinginan memasangkannya dengan Sekda Depok Supian Suri. Menurut Thomas, dukungan politik bisa dari partai mana saja, walaupun Kaisang yang merupakan keluarga Jokowi sangat terikat
Maaf, maksud kami terkait dengan PDIP, namun Thomas menganggap hal itu tidak berlaku di Depok. Menurutnya, Kaisang bisa maju Pilkada Depok bahkan tanpa dukungan PDIP. Hanya memang Thomas enggan bersatu dengan PKS yang dijadikannya sebagai musuh bersama atau common enemy. Thomas terang-terangan menyebut misinya mencalonkan Kaisang adalah demi meruntuhkan dominasi PKS di Depok yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Bahkan ia menuturkan bahwa baginya siapapun yang ingin menumbangkan PKS di pilkada mendatang itu adalah temannya. Lebih lanjut, Thomas mengatakan bahwa kota Depok memang butuh perubahan. Oleh karena itu, ia berharap Kaisang disambut oleh masyarakat dengan riang gembira. Bahkan Thomas mengandaikan jika PDIP dan PKS berkoalisi demi mengalahkan Kaisang di Pilkada Depok. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi karena peta politik di tingkat nasional kerap berbeda dengan tingkat daerah. Era hari ini adalah eranya perubahan dilakukan dengan jempol aja, Mas. Maka gerakan kita itu Depok salam jempol ceria ya. Karena hari ini sudah banyak perubahan sosial yang terjadi dalam waktu mungkin per detik atau bahkan per menit, Mas. Hanya dengan gerakan jempol berbagi berita, berbagi informasi. 20 tahun mereka kemarin mendominasi, itu ketika era digital atau gadget belum hadir, Mas. Tapi ketika era digital hadir, saya rasa ini menjadi, ya kalau bisa dibilang memang peluang 50-50 ya. Jadi tidak juga mereka menjadi hal yang mesti ditakuti atau karena dominasi mereka selama 20 tahun, beda era. Beda era. Ini kita mulai dengan pertarungan ya 0-0 lah, dengan skor 0-0 lah. Mari kita berkompetisi gitu. Karena ini eranya era baru, mereka belum ada. Justru mereka mulai nanti di 2024 dengan era digital ini. Ya, mari kita berkompetisi untuk itu. Dan saya yakin akan ada era mereka tumbang di tahun ini, Mas. Saya yakin itu karena Partai Umat diisukan tak bulat mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Tudingan ini muncul setelah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dalam sejumlah pernyataan di media massa dan media sosial. Adapun pernyataan itu menyebut bahwa Partai Umat akan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden. Keterangan itu disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal yang ditayangkan dalam YouTube. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Umat Beni Soeharto memberikan penjelasannya. Menurut Beni, pernyataan Amin Rais tersebut ditangkap oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk tidak solidnya dukungan Partai Umat terhadap pencapresan Anies Baswedan. Lebih lanjut, Beni menegaskan partainya hingga saat ini masih solid dan bulat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang. Beni mengatakan tidak ada nama lain. Penegasan tersebut disampaikan Beni Soeharto dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke kompas.com pada Minggu 16 April kemarin. Ia mengklaim dari pengambilan suara Partai Umat di 34 provinsi se-Indonesia, hanya ada 3 provinsi yang belum menyatakan atau tidak menyampaikan pendapat. Sementara 30 lainnya menyatakan mendukung Anies Baswedan dan tidak ada nama capres lain dari partainya. Dia pun menyayangkan adanya isu jika Partai Umat tidak bulat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Beni kembali menegaskan jika Partai Umat clear mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Beni mengatakan justru semua kader Partai Umat sangat antusias dalam mendulang dukungan masyarakat untuk Anies Baswedan. Dia pun berharap tidak ada lagi pernyataan yang meruntuhkan para kader di bawah dan patuh dengan hasil Rakernas yang menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Partai Umat, kata Beni, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Keputusan untuk mendukung Anies itu diumumkan pada penutupan rapat kerja nasional Partai Umat pada Rabu 15 Februari 2023.
Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pelaporan ini atas dasar dugaan adanya pelanggaran kode etik. Partai Parsindo menyebut dugaan pelanggaran kode etik ini lantaran memproses gugatan Partai Prima di Bawaslu. Padahal kata Parsindo, objek sengketa telah kedaluarsa. Hasyim Asyari dan Rahmat Bagja dianggap telah menerabas ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu. Sebelumnya, Ketua Umum Parsindo, HM Yusuf Rizal, meminta KPU menghentikan proses verifikasi Partai Rakyat Adil Makmur karena dinilai cacat hukum. Lantas berikut profil Partai Parsindo. Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo adalah partai politik Indonesia yang didirikan dan disahkan pada 15 November 2013 silam. Partai ini mendaftar pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2019, tetapi tidak lolos verifikasi putusan Bawaslu sebagaimana dilansir dari Wikipedia. Dikutip dari kpu.go.id, Partai Parsindo mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilihan tahun 2024 pada Jumat 12 Agustus 2022 di kantor KPU. Pendaftaran dilakukan oleh Ketua Umum Yusuf Rizal, didampingi Sekretaris Jenderal Syaifunur Mazdah dan Bendahara Umum, yakni Made Dastra pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Namun KPU RI sudah memutuskan 5 parpol tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2024, diantaranya Partai Parsindo. Dirangkum dari beberapa sumber, Parsindo kini disebut telah dikosokong oleh Tommy Soeharto. Partai Parsindo juga disebut-sebut menggarap loyalis Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya pada Jumat 14 April, Partai Parsindo melakukan aksi penyampaian aspirasi di kantor KPU Pusat. Dalam aksi penyampaian aspirasi dijaga ketat aparat kepolisian dan aparat keamanan KPU. Aksi ini dilakukan lantaran Partai Parsindo menganggap adanya pelanggaran etik penyelenggara pemilu hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses verifikasi Partai Prima. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan perempuan harus dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu, baik sebagai penyelenggara, pemantau maupun peserta pemilu. Pasalnya Loli menilai laki-laki memiliki hak yang sama dalam kontestasi. Demikian disampaikan Loli dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Minggu 16 April. Menurut Loli, keterlibatan pemantau perempuan dalam pesta demokrasi masih kurang. Terlihat dari jumlah partisipasi pemantau yang belum banyak, maka ia mengajak kepada seluruh masyarakat atau organisasi yang belum memiliki badan hukum bisa mendaftar sebagai pemantau pemilu di Bawaslu. Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Delia Wildianti. Delia berharap Komisi Pemilihan Umum lebih memperhatikan keterlibatan perempuan, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Keperaturan KPU Nomor 4 Tahun 2023, yang mana keterwakilan perempuan paling sedikit minimal 30%. Guna mewujudkan hal tersebut, Delia menyampaikan sejumlah poin penting yang dapat dilakukan oleh KPU dalam mengawal proses rekrutmen yang berintegritas dan afirmatif dalam rangka menjaga kualitas kepercayaan publik terhadap pemilu. Pertama, tim seleksi perlu memastikan proses seleksi yang dilakukan berjalan secara berintegritas dan inklusif serta memperhatikan keadilan dan keberimbangan gender. Kemudian yang kedua, tim sel perlu bekerja dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2023. Yang salah satunya mengatur bahwa penetapan anggota KPU provinsi oleh tim seleksi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ketiga, tim seleksi perlu memperhatikan kabupaten kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan pada periode sebelumnya.
Selain sebagai upaya memperbaiki kondisi representasi dalam lembaga penyelenggara pemilu, hal ini menunjukkan komitmen dan pencapaian tim seleksi dalam proses seleksi. Kemudian keempat, tim seleksi perlu merancang strategi afirmasi pada tahapan tes kesehatan dan tes wawancara yang akan berlangsung dan sedang berlangsung sekarang di beberapa daerah. Ini kata dia bisa dilakukan dengan melakukan pemeringkatan terpilah laki-laki dengan perempuan, serta afirmasi kelompok marginal seperti perempuan disabilitas atau perempuan masyarakat adat. Tak hanya itu, Puskapol UI mendorong KPU RI untuk mengingatkan dan mendorong tim seleksi KPU Kabupaten atau Kota akan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam setiap tahapan seleksi. Ketua DPC Gerindra Kota Bandung, Tony Wijaya, memastikan Wakil Wali Kota Bandung yakni Yana Mulyana bukan termasuk kader partainya. Demikian disampaikan Tony Wijaya di kantor DPC Gerindra pada Minggu 16 April. Pernyataan ini muncul setelah Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penggandaan CCTV dan internet. Tony Wijaya menyebut Yana Mulyana bukan kader partai. Sebab Yana Mulyana tidak pernah mengikuti pendidikan kader di Hambalang, Bogor. Menurut Tony, Yana Mulyana hanya sebagai anggota biasa. Bahkan kini keanggotaannya telah dicabut sejak tersandung kasus korupsi. Tony mengatakan Yana Mulyana memiliki kartu anggota partai sejak hendak melamar menjadi calon wakil wali kota Bandung pada tahun 2018 silam. Kartu anggota tersebut hanya sebagai persyaratan pencalonan diri sebagai calon wakil wali kota Bandung. Hal itu sebagai salah satu persyaratan yang dilaksanakan oleh DPC Partai Gerindra dengan penjaringannya. Tony menegaskan, Yana bukanlah pembina Partai Gerindra karena sejak menjadi wakil wali kota Bandung hingga dilantik menjadi wali kota Bandung, Yana juga tidak terjalin interaksi maupun komunikasi antara Partai Gerindra dengan Yana Mulyana. Namun Tony mengaku tidak tahu menahu terkait penyebab tidak adanya komunikasi. Hanya saja ia mengungkap jika Yana tak pernah membalas pesan, angkat telepon, bahkan tidak menerima kunjungan di kantornya. Tony mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa Yana Mulyana, terlebih Partai Gerindra adalah partai yang berkomitmen mendukung KPK memberantas korupsi ke akar-akarnya. Tony memastikan tertangkapnya Yana Mulyana tidak akan berpengaruh kepada elektabilitas partai. Menurutnya penangkapan Yana tak berpengaruh pada elektabilitas partai karena masyarakat sudah cerdas. Ya karena memang bukan kader. Tapi dia punya KTA, kenapa Ya, bukan? siapapun Kenapa? bisa bikin KTA Gerindra. Termasuk rekan-rekan media bisa. Kalau yang disebut kader itu apa? Kader Gerindra, yang disebut partai kader Gerindra itu kader yang sudah melaksanakan pendidikan di Hambalang. Berapa lama itu pendidikan yang? Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, itu seperti GMD 1 bulan. Kalau kader pengurus dari tingkat DPP sampai tingkat anak ranting itu 1 minggu. Begitu pula anggota DPRD yang terpilih, begitu terpilih langsung diadakan pendidikan. Tapi keanggotaan hilang karena apa? Kan dia anggota nih Gerindra dan langsung hilang otomatis bukan anggota Gerindra karena apa? Ya Ini adalah karena kelakuan ini bersama Ketua DPC Kota Bandung, karena Tony Wijaya. melanggar ADART ya otomatis lah KTA-nya kita cabut juga langsung itu sudah keluar dari kantor otomatis. Yang pasti dia bukan kader gitu ya. Bukan kader. Nah, setelah proses pemilihan Pak, interaksi dengan partai sendiri seperti apa? Jajaran Partai Amanat Nasional Jawa Timur menggelar kegiatan ngaji malaman bersama PWNU Jawa Timur pada Sabtu 15 April malam. Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar hadir secara langsung. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyatakan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin tidak haram mencoblos Partai Amanat Nasional dalam pemilu.
Sekalipun PAN selama ini dikenal publik sebagai parpol dengan basis Muhammadiyah, dia mempersilahkan Nadliyin untuk mendukung kekuatan politik manapun asal tidak menabrak 3 ajaran NU, yaitu persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan persaudaraan antar sesama muslim. Lebih lanjut, Marzuki mengatakan bahwa dikatakan haram jika mendukung kekuatan politik yang akhirnya membahayakan agamanya atau membahayakan negaranya, atau ketika kekuatan politik yang didukung itu akan mengancam persatuan. Dalam kesempatan tersebut, Marzuki Mustamar hadir untuk memberikan ceramah serta mengimami salat tarawih dalam kegiatan yang berlangsung di rumah PAN. Kegiatan itu diikuti jajaran PAN dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota hingga perwakilan pengurus pusat. Marzuki Mustamar menegaskan kehadirannya itu sebagai bentuk silaturahmi. Dia merasa aneh jika ada pihak yang mempersoalkan hubungan yang terjalin antara NU dan PAN, padahal di NU diperbolehkan bersilaturahmi bahkan dengan non-muslim sekalipun atas nama Ukhuwah Basyariah dan Ukhuwah Wataniyah. Dalam ceramahnya, Marzuki turut mendoakan PAN Jawa Timur bisa meraih 20 kursi di DPRD Jatim pada pemilu 2024. Hal itu lantas disambut riuh amin dari peserta yang hadir. Menurut Marzuki, peran Partai Islam tidak cukup pada satu partai saja. Partai berlandaskan Islam harus bekerja sama dengan partai yang memiliki kepentingan sama. Ini dinilai penting utamanya dalam memperjuangkan pelayanan umat dan kesejahteraan masyarakat.